Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia. Perkenalkan, nama saya Kimulail. Perkenalkan, nama saya Siti Wahyuni Syam. Kami akan menceritakan kisah singkat Hamzah bin Abdul Muthalib yang dijuluki Singa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamzah bin Abdul Muthalib merupakan sahabat, paman, sekaligus saudara sepersusuan Nabi yang memeluk agama Islam pada periode pertama atau dikenal sebagai As-Sabiqun al-Awwalun. Ia dikenal teguh pada pendirian dalam menegakkan agama Islam sampai diberi gelar Singa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Muhammad sedang berupaya untuk menyebarluaskan dakwah mengenai ajaran agama Islam, Hamzah masih belum menjadi seorang muslim. Akan tetapi, rasa hormat untuk melindungi Nabi Muhammad selalu ada pada dirinya. Bahkan ia tidak pernah rela jika ada salah seorang yang menjelekkan atau menyakiti keponakannya itu. Suatu waktu, seseorang dari kaum Quraisy menjelek-jelekkan Muhammad dan kabar tersebut didengar oleh Hamzah sampai membuatnya murka. Meskipun status agama Hamzah belum Islam, dirinya sangat marah jika ada yang mencela Muhammad. Dengan suara lantang, Hamzah membela keponakannya sambil menyatakan kepada kaum Quraisy perihal dirinya yang sudah mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Setelah kejadian tersebut, Hamzah sempat dilanda keraguan atas agama Islam. Namun pelarian dirinya hanya kepada Allah untuk meminta keyakinan, kebenaran, serta petunjuk. Maha suci Allah atas segala kuasanya, mengabulkan doa-doa Hamzah sampai membuat dirinya yakin. Kemudian ia bergegas menemui Rasul untuk menceritakan kejadian yang dialaminya. Hamzah menjadi pengikut ajaran Rasul dan sosok yang paling terdepan dalam membela Islam, terutama ketika kaum Quraisy gencar menghasut dan memicu peperangan. Sejak masuk Islam, Hamzah mempersembahkan semua kekuatan, kemampuan, serta hidupnya untuk Allah dan agama, sampai Nabi memberinya gelar agung, Singa Allah dan Rasulnya. Tulis Khalid Muhammad Khalid dalam bukunya biografi 60 sahabat Rasulullah SAW tentang Hamzah bin Abdul Muthalib. Saat itu akan berlangsung perang Badar. Kaum muslim berhadapan dengan kaum Quraisy dan untuk pertama kalinya Rasul mempercayai Hamzah sebagai penegak bendera Islam. Pertumpahan darah serta kekecewaan banyak menimpa kaum Quraisy atas kekalahannya melawan kaum muslim selepas perang Badar. Akan tetapi kaum Quraisy sesegera mungkin ingin membalas dendam untuk membunuh Hamzah pada perang berikutnya, yaitu perang Uhud. Naasnya, Hamzah pun tewas oleh sebuah tombak yang diarahkan seseorang bernama Wahsy dari kaum Quraisy saat perang Uhud berlangsung. Kematian Hamzah dalam perang Uhud diketahui Rasul dan menjadi luka terdalam hingga menggemparkan seluruh kaum. Rasa cinta Nabi kepada Hamzah sangat besar. Dari peristiwa itu, turunlah sebuah surah An-Nahl ayat 125 sampai 128 sebagai penghormatan untuk Hamzah yang telah mendapat pahala di sisi Allah. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.